Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahia Ruki. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, ini tuh subuh hari ya teman-teman. Suami aku lagi sholat subuh. Sekalian habis sholat itu persiapan mau pergi berangkat kerja. Nah, ini aku buka-bukain dulu untuk gorden pintu ya teman-teman. Sekalian aku mau ngeluarin jemuran handuk. Dari kemarin sore sampai tadi malam itu hujan deras teman-teman. Ini tuh handuk kemarin belum kering, jadi aku masukin aja lah ke dalam rumah. Dan pagi-pagi Masya Allah cuacanya, udaranya itu sejuk dan adem banget ya teman-teman. Kayak berasa enak aja gitu ya kalau malam-malam hujan. Nah, ini suami aku udah ngeluarin mobil ya teman-teman, mau pergi berangkat kerja. Aku doakan semoga suami aku, suami teman-teman semua yang sedang berjuang di luar sana untuk mencari nafkah, semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengerjakan pekerjaannya. Dan kita juga para istri selalu bisa happy ya terus di rumah. Dan ini suami aku pergi berangkat kerja dulu. Jangan lupa salaman, salim ya ke suami. Terus suami aku juga selalu rutinitasnya kalau pergi berangkat kerja atau mau pergi kemanapun pasti selalu cium aku dulu ya teman-teman. Oke, nah ini suami aku udah berangkat dan ini aku masuk lagi aja. Nah, sekarang ini aku mau bikin sarapan ya teman-teman untuk anak-anak sama aku. Mumpung anak-anak masih pada tidur ya, belum pada bangun, jadi aku sempetin bikin sarapan dulu. Soalnya kalau mau keluar juga kayak hujan males gitu ya. Nah, ini aku mau ambil bumbu dan aku kaget. Ini ada beberapa notes ya teman-teman. Note yang biru itu kemarin itu notnya itu suami aku ngingetin aku untuk selalu makan, karena kemarin itu aku lupa makan siang teman-teman. Nah, yang paling gongnya itu adalah note yang warna kuning ini. Nah, kalau yang warna kuning ini notnya tuh hari ini dibikinnya ya. Katanya aku suruh istirahat sama CO keranjang kuning, terus nanti bisa rembes ke suami aku gitu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ini tuh hari Jumat ya teman-teman, jadi judulnya itu Jumat Berkah ya. Keranjang yang ada di Shopee, yang ada di TikTok atau dimanapun itu suruh di-CO-in, katanya nanti suami aku yang bayar. Alhamdulillah ya, suami pengertian banget ya. Alhamdulillah aku diberikan suami yang begitu bijaksana, yang begitu baik, suami yang begitu penyayang sama anak dan istrinya. Dan suami aku juga selalu royal sama anak istrinya, royal dalam hal keuangan atau apapun itu. Pokoknya suami aku itu the best banget teman-teman, Masya Allah tabarakallah. Mami selalu berdoa semoga papi pekerjaannya lancar, menjalani hari-hari juga dengan baik, dan yang paling penting adalah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke teman-teman, nah ini aku mau bikin nasi goreng. Ini bumbunya cuman pakai bawang merah, bawang putih sama cabai. Cabainya dikit aja, ini cuman buat hiasan aja biar ada warnanya. Karena ini buat anak-anak ya teman-teman ya. Dan ini aku ambil dulu bumbunya, garam, penyedap rasa. Terus ini aku mau pakein saus tiram. Ternyata saus tiramnya habis. Jadi ya udah, hari ini aku mau bikin nasi goreng jadul aja ya. Kalau menurut aku sih nasi goreng itu paling enak tuh memang nasi goreng jadul ya teman-teman, gak ada tambahan-tambahan apa gitulah ya. Lebih enak tuh kayak nasi goreng yang buatan mama gitu. Buatan mama aku tuh nasi gorengnya jadul kayak gini, tapi endolita banget teman-teman. Jadi inget dulu waktu hamil Dede Edgar pengen banget dimasakin nasi goreng jadul sama mama, dan alhamdulillah keturutan. Karena mama aku tuh kayak mungkin ngerasain kali ya kalau yang namanya hamil itu kalau kepengen ya memang harus diturutin gitu ya. Sehat-sehat ya buat mama. Nah, ini ada telur ceplok sisaan kemarin tadi malam ya aku gorengnya, terus nggak habis, jadi ya udahlah aku masukin aja telurnya ke dalam nasi goreng ini. Dan ini aku cobain untuk nasi gorengnya dan ternyata kurang garam, kayak kurang gurih gitu lah ya teman-teman. Terus ini aku tambahin lagi aja ya untuk penyedap rasa. Dan benar-benar ini nasi gorengnya itu nggak ada pedas-pedasnya sama sekali, walaupun pakai cabai 2 biji ya teman-teman, tetap nggak ada pedasnya. Jadi cabai itu cuma buat hiasan aja gitu. Nah oke, ini untuk masak nasi gorengnya udah selesai. Aku langsung masukin aja ya ke dalam wadah saji. Dan ini aku pakein bawang goreng biar lebih enak, biar lebih sedap ya nasi gorengnya. Dan ini untuk nasi gorengnya aku langsung taruh aja ya di meja makan. Makannya itu nanti kalau anak-anak aku udah pada bangun. Aku juga belum lapar banget kan ya teman-teman. Dan ini aku mau minum dulu, soalnya dari bangun tidur sampai sekarang itu belum ada minum. Pokoknya kalau pagi-pagi bangun tidur usahakan untuk selalu minum air putih gitu ya.
Oke, nah ini untuk minumnya udah selesai dan ini aku langsung taruh aja di wadah di sink ya, mau langsung aku cuci. Di luar itu gelap banget tuh teman-teman, masih gelap ya, karena tadi itu aku mulai kegiatan kan subuh hari ya teman-teman ya. Dan habis masak nasi goreng ini sebenarnya sih udah mulai terang ya. By the way, wadah saji yang kaca ini nih teman-teman, aku kan punya 2 ya, punya 3 tapi model yang seperti ini tuh ada 2, yang satu itu pecah teman-teman kemarin. Aku sedih banget. Kayaknya sih harus beli lagi ya wadah sajinya, karena kan ada tutupnya ya, jadi aku harus beli yang seperti ini lagi biar tutupnya itu kepake lagi dan gak mubazir gitu ya teman-teman. Oke, nah ini udah selesai untuk cuci piringnya, dan di atas top table itu sebenarnya becek ya teman-teman ya, harus segera dielap. Tapi sebelum aku lap-lapin di atas top table, ini aku mau refill dulu ya teman-teman. Ini aku mau ambil minyak goreng sama sabun cuci tangan. Kalau untuk sabun cuci piring udah aku refill kemarin ya teman-teman ya. Nah ini aku ambil gunting dulu. By the way, aku itu termasuk yang boros gunting. Nggak tahu kenapa gunting dapur itu hilang mulu teman-teman, nggak tahu kemana deh pokoknya. Tapi yang jelas tuh nggak ada aja gitu di dapur, walaupun aku udah simpen gunting di tempat pisau, tapi tetap aja nggak ada gitu teman-teman. Oke, nah yang pertama ini aku mau refill minyak goreng dulu ya teman-teman, biar nanti pas masak itu aku nggak refill lagi. Minyak goreng aku 1 bulan itu habisnya itu antara 3 liter atau kadang 4 liter juga sih teman-teman ya. Tergantung aja sih, kalau lagi banyak goreng-gorengan dalam 1 bulan ya habisnya 4 liter gitu. Tapi aku membatasi sih, 1 bulan itu maksimal itu 4 liter gitu. Nah oke, ini untuk minyak goreng udah selesai, lanjut lagi. Oh iya, ini masih ada sisaan ya sedikit, aku taruh di situ dulu aja. Nah sekarang ini aku mau refill sabun cuci tangan. Nah untuk sabun cuci tangan, kalau sabun cuci tangan mah awet ya, karena kalau cuci tangan itu paling 1 kali pump itu udah selesai. Nah sabun cuci tangan aku pakai yang rasa strawberry. Menurut aku yang varian strawberry merek apapun itu lebih ampuh, lebih cepat ngilangin bau gitu teman-teman. Apalagi suami aku kalau habis makan katanya baunya itu kalau nggak cuci tangan pakai sabun cuci tangan tuh hilangnya lama katanya. Oke, nah sekarang waktunya aku lap-lapin di atas top table ini ya, bekas tadi masak nasi goreng, ciprat-ciprat minyak, terus kayak bekas tadi cuci piring itu kan ini ya becek gitu ya. Nah ini aku kejedot kepala aku ya, kejedot itu tuh cooker hood. Dan aku lihat cooker hoodnya ada minyak-minyak sedikit, jadi tadi aku lap-lapin. Dan ini aku lap-lapin juga kompornya. Masya Allah tabarakallah, aku pakai kompor ini udah 3 tahunan kali ya, masih awet baterainya. Dan dulu-dulu sebelum aku beli kompor kaca ini, aku tuh sering ngeliat-liat katanya keluhan orang, ada yang kompornya pecah lah kacanya, ada yang baterainya cepet habis lah, pokoknya kayak gitulah ya. Tapi alhamdulillah aku sampai detik ini masih awet, aman, terkendali gitulah. Oke, udah selesai urusan dapur. Sekarang ini aku ngintip anak-anak dulu ya, mereka belum pada bangun alhamdulillah. Jadi aku masih bisa mengerjakan pekerjaan aku yang lainnya lagi. Nah ini aku mau nyapu area luar rumah ya teman-teman. Ini ada sepeda kakak ini nggak ditaruh pada tempatnya, jadi ini aku taruh dulu aja. Ini lantainya memang harus disapu ya teman-teman, karena kemarin kan bekas hujan ya tadi malam, jadi kayak ada tanah-tanah yang naik gitulah ke lantai. Kalau untuk dalam rumah aku nggak sapu ya teman-teman, karena kemarin sore kan udah aku pel juga, jadi kayak masih bersih gitu. Makanya ini aku nyapu cuman daerah luar aja ya. Kalian jangan salpok ya sama kendaraan anak-anak yang di pojok sana. Memang nggak aku masukin garasi ya teman-teman, karena kalau dimasukin ke garasi itu kayak kakak sama Dede Edgar kalau mau main itu susah gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah sekarang ini aku mau ngantar kakak bimbel, tapi sebelumnya ini aku mau marinasi ayam dulu ya teman-teman. Nah ini ayamnya udah aku keluarin dari freezer. Ini aku pakai ayam sekitar 1 kilo kurang dan udah dipotong-potong kayak gini ya. Bagusnya itu sih dipotong kecil-kecil gitu ya teman-teman. Jadi aku hari ini mau bikin ayam goreng mentega. Nah ini bumbunya, bumbu marinasinya pakai bawang putih. Ini tuh pakai press garlic gitu ya teman-teman, enak banget kalau pakai press garlic kayak gini, kayak nggak harus ngeluarin ulekan gitu atau blender portable gitu ya teman-teman. Jadi tinggal di press aja kayak gini tuh, enak banget. Pokoknya ini harganya murah meriah juga sih press garlic ini ya teman-teman, boleh banget tuh dibeli untuk press garlic.
Nah ini aku marinasi pakai bawang putih, terus pakai lada, terus ini pakai kecap sedikit, terus tadi aku juga kan punya saus tiram tinggal sedikit banget ya. Ini aku masukin aja ke sini. Dan ini aku pakein jeruk lemon, pakai lemon ya, soalnya aku nggak punya jeruk nipis. Dan ini ada biji nih satu, aku buang ya teman-teman. Dan ini diaduk-aduk sampai dengan rata, terus dimarinasi, didiamkan selama sekitar 30 menit minimal. Paling enak sih harusnya 1 malaman ya didiemin. Nah ini udah selesai dan aku taruh di sini dulu aja. Dan ini aku cuci tangan ya. Habis ini aku mau nganter kakak Kai bimbel dulu. Oke lanjut lagi. Nah singkat cerita aku udah pulang nganter kakak Kai bimbel. Aku tinggalin aja ya selama 1 jam. Nanti aku jemput lagi. Dan ini ada Dede Edgar sama Dede Erli lagi nonton TV sambil makan cilok tuh. Nah sekarang ini aku mau ganti spray ya teman-teman. Aku ganti spray kasur yang sebelah sini aja. Kalau kasur yang di pojok itu aku nggak ganti ya teman-teman. Dan kebetulan aku ganti spray yang motifnya senada sama kasur yang pojok. Jadi kembar gitu ya teman-teman ya. Oh iya kemarin itu masih ada yang tanya, katanya kasurnya lembab ya bun, kasurnya kok berpulau ya bun gitu. Iya berpulau, aku juga nggak ngerti kenapa. Dan udah sering banget aku jelasin, ini bukan ompol atau apapun, nggak tahu deh, ada aja sendiri pulaunya gitu teman-teman. Nah ini udah hampir mau selesai. Seperti biasa setiap sudutnya aku pakein peniti karena ini nggak ada anti gesernya, jadi wajib banget pakai peniti kayak gini, insya Allah aman ya. Dan ini udah selesai untuk ganti spraynya, masya Allah tabarakallah. Kalau udah ganti spray gini tuh kayak pipsnya lebih enak ya. Nah ini singkat cerita aku lagi jemput kakak Kai bimbel ya. Ini aku masih nunggu. Ini aku bawa payung ya teman-teman, soalnya lagi gerimis-gerimis gitu. Dan ini udah pulang kakak Kai. Kalau Dede Edgar sama Dede Erli aku tinggal di rumah aja. Kebetulan ada adik aku datang ke rumah, jadi aku titipin aja sebentar gitu. Dan ini aku salim dulu sama kakak Kai. Masya Allah tabarakallah, jadi anak pinter ya nak ya. Oke mari kita pulang. Oke lanjut lagi. Nah sekarang ini aku udah di rumah lagi ya teman-teman. Ini aku mau langsung mulai masak karena udah siang. Dan ini aku sebelum masak mau masak nasi dulu ya teman-teman. Ini aku mau cuci beras dulu mumpung inget. Soalnya beberapa hari yang lalu aku tuh kayak lupa gitu loh masak beras teman-teman, masak nasi. Jadi masaknya itu udah selesai dan pikir aku tuh kayak ada lah nasi gitu kan. Aku nggak lihat lagi dan ternyata pas mau makan nasi itu cuma sisa tinggal sedikit dong, yang ada tuh kurang gitu pas mau makan nasinya. Kadang suka gitu ya teman-teman ya, pede banget kirain ada nasi taunya malah nggak ada gitu kan ya. Oke, nah yang pertama ini aku goreng dulu ayam yang tadi udah dimarinasi ya teman-teman ya. Untuk goreng ayamnya usahakan sampai dengan matang, pakai api kecil aja. Nah sambil nunggu ayamnya matang, ini aku mau siapin bumbu. Ini aku siapin 2 bumbu sekaligus ya. Untuk bumbu ayam, ayam goreng mentega, sama untuk bikin tumis kangkung ya teman-teman ya. Kalau ayam goreng mentega mah pakai bawang bombay ya, nggak usah pakai bawang merah, itu enak banget. Nah ini untuk ayamnya digoreng sampai dengan kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Lanjut lagi, sekarang ini aku mau tumis bumbunya. Nah untuk tumis bumbu ini pakai mentega ya teman-teman, karena namanya juga kan ayam goreng mentega ya. Ini untuk bumbunya bawang putih sama cabai. Ini sengaja aku pakaiin cabai yang besar supaya nggak terlalu pedas. Takutnya nanti anak-anak kepedesan ya kalau pakai cabai keriting gitu kan ya. Nah ini untuk ayamnya langsung dimasukin, terus kasih seasoning pakai penyedap rasa, terus pakai garam, terus 1 sendok makan saus tomat. Jangan lupa ya saus tomat teman-teman wajib banget ada. Terus pakai 1 sendok makan saus chili atau saus yang pedas. Terus tambahin lagi pakai kecap manis ya teman-teman ya, 1 sendok makan aja. Terus tambahin lagi pakai ini kuncinya ya, kecap Inggris ya teman-teman, wajib banget pakai kecap Inggris. Ini aku pakai 4 sendok makan. Kalau ayam goreng mentega tanpa kecap Inggris rasanya tuh bukan ayam goreng mentega teman-teman. Pokoknya wajib harus ada kecap Inggris ya. Nah ini harusnya pakai saus tiram ya, pakai saus tiram. Cuman karena aku tadi nggak ada kan saus tiramnya habis yang di botol. Terus aku tadi sempat pergi dulu ke warung, aku beli 1 saset aja.
Terus ini untuk bawang bombaynya aku masukin di air aja ya, soalnya aku pengen makan ayam goreng mentega itu bawang bombaynya itu masih keras-keras gitu. Ini rasanya enak banget teman-teman, Mantuliti Endolita, dan ini tuh aku makan kayak nambah-nambah gitu teman-teman. Oke, menu aku yang pertama ayam goreng mentega udah selesai dimasak, dan ini aku masukin langsung ke wadah saji ya teman-teman. Ini percayalah enak banget, kalian harus recook, harus coba ya teman-teman ya. Terus untuk menu yang kedua, ini aku mau bikin tumis kangkung ya. Seperti biasa, tumis kangkung mah kalian juga pasti udah pada bisa ya teman-teman masaknya. Bumbunya pakai bawang merah, bawang putih, terus tomat, cabenya lumayan agak banyak aku masukin, soalnya kan kalau anak-anak aku nggak makan kangkung gitu ya teman-teman. Nah ini udah selesai untuk masak menu aku yang kedua. Alhamdulillah ini ada tumis kangkung. Ini mah kesukaan aku ya teman-teman, di warung itu kalau aku lihat kangkung seger dikit aja ya, itu tuh auto aku beli teman-teman. Oke, nah ini untuk menu aku yang ketiga. Ini takutnya anak-anak itu nggak makan ayam goreng mentega gitu, jadi aku masakin telur dadar aja. Ini aku masak cuma 2 sih ya teman-teman ya. Nah ini aku masak, untuk telur dadarnya udah selesai, langsung aku masukin juga ke wadah saji. Nah wadah saji aku itu yang itu nggak ada tutupnya teman-teman, makanya kayaknya aku mau beli lagi deh wadah sajinya karena yang kemarin itu pecah ya. Oke teman-teman, untuk masaknya udah selesai, dan ini dia menu aku di siang hari ini. Masya Allah tabarakallah, terima kasih ya Allah, setiap hari bisa makan enak. Dan ini untuk menu aku siang ini bisa cukup sampai dengan nanti malam. Jadi suami aku kerja, pulang kerja gitu, menunya ya ini lagi gitu. Oke teman-teman, ini untuk masakannya karena masih panas, aku taruh di situ dulu aja. Dan aku pinggirin ya, soalnya ini aku mau cuci piring. Dan udah selesai masak, udah selesai juga deh untuk videonya. Sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Semoga teman-teman semua terhibur. Thanks for watching, have a nice day, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.